Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa yang ibu-ibu dia perjuangkan di masa kehidupan, hadiah indah tidak ada yang jadi bekal saat dia meninggal dunia. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan betapa Allah kematian bolak-balik sesuatu yang pasti. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka mengatakan fa'bud rabbaka saat hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah SWT Tuhanmu, bukan hanya karena kamu sembah Allah SWT, kamu mau sholat, hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita diminta buat nyembah Allah? Sampai kapan kita diminta buat ibadah? Untuk menghadap padanya. Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang pasti. Akan tetapi apa yang pasti? Ayil maut. Yang dimaksudkan dengan suatu yang pasti itu adalah mati, kematian. Sebaliknya, orang hidup nggak ada yang pasti, teman-teman. Coba dilihat. Bukan hanya karena kamu tidak mau sholat. Emang kalau hidup udah pasti sekolah, jatuh dalam pandangan ada juga Allah, yang nggak sekolah, terhina dalam pandangan Allah. Emang kalau sekolah udah pasti lulus untuk menghadap nggak juga, ada juga yang nggak lulus. Emang orang kalau hidup udah pasti sehat, bukan hanya karena nggak juga, dia tidak mau sholat, ada juga yang tetapi karena sakit, sudah tidak. Emang hidup udah pasti seneng, sehingga Allah nggak juga, banyak juga yang susah. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, emang orang kalau hidup udah pasti punya rumah, ada juga bahkan 4 tingkatan. Ada juga yang ada 4 kelas kontrak untuk kamu melihat sholatmu sudah emang ada orang di kalau kelas hidup udah pasti mana? Nikah? Enggak juga, Mbok. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Perhatian buat para jomblo. Kelas bawahnya lagi kelas, enggak semua hidup atasnya kelas pasti eksklusif nikah ya. Banyak juga yang enggak nikah gitu. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, ada juga bawahnya yang lagi nikah. Kelas, walaupun udah sampai umurnya udah lewat bawahnya lagi gitu, kelas banyak yang enggak gerbong, enggak pasti juga. Ustazah, katanya kan orang semuanya punya jodoh, Ustazah. Kelas yang paling kalau bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Nikah, Ustazah. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman siku sekalian, jadi, orang bukan? yang di saat mengerjakan sholat mungkin jodohnya udah meninggal, dikerjakan juga, jadi tapi akhirnya sebagai beban. Dijodohkan dia, tapi nanti ya ampun, udah di masa sesudah maghrib aja, kematian, baru juga asar, nggak apa-apa sih, enak ya juga. Ya ampun, males banget. Nggak harus susah-susah ngadepin suami. Ini nggak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Tapi yang nikah juga enak juga sih. Di jamaah aja gimana sholatnya? Nah ya ini kan? Orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai yang nikah beban. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Sholat, yang nggak nikah ada subuh. Enaknya, ada nggak enaknya. Yang nggak enak itu sholat yang maksiat. Subuh. Ini Allah yang nggak enak itu yang nggak jadi hamba Allah yang taat. Orang munafik, itu nggak enak hidupnya, nggak bakalan enak hidupnya. Karenanya siapapun kamu di atas muka bumi ini harus belajar berusaha buat jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau taat. Disuruh sholat mudah-mudahan Allah sih, mudahkan. Tapi males banget. Amin ya Rabbal Alamin. Setan jadi orang hidup nggak ada yang pasti, teman-teman. Nggak ada yang pasti buat orang yang hidup. Ada yang
mulai dari kecil Kalau lagi sakit tidur, terus ada. kipas-kipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 Nggak ada menit yang lagi. pasti hidup itu. Bangun udah siang. Yang pasti Pernah ketika terjadi seseorang padamu? hidup hanya satu, namanya mati. Kalau kamu diberi kehidupan, maka satu Jemur waktu kunut. nanti kehidupan tersebut akan diambil kembali yang oleh dijemur Allah tuh Subhanahu wa jemuran taala. aja. Cucian Sebab aja. memang hidup di dunia, Jangan sampai begitu jemur kamu diberi kunut. kehidupannya, udah Kunutnya pasti dijemur, kamu akan ya. berjumpa dengan kematian. Ketika ada seseorang yang disampaikan Nggak kepada ada yang Nabi pasti Muhammad dalam hidup selain bahwasanya orang itu tidak bangun, Nah, kalau emang yang kecuali pasti sesudah itu mati, adzan subuh. Artinya nggak ngapain tahajud. sisa hidup nggak Artinya dipakai nggak buat bangun di berbekal sepertiga menuju malam sesuatu terakhir. yang pasti. Bangunnya sesudah adzan subuh. Nabi mengatakan padanya Ngapain tentang orang bekalannya itu, untuk sesuatu yang Nabi nggak bilang pada para pasti. sahabatnya, Inna syaitan nih, bala fi misalnya nih, udunih. Itu kamu adalah orang umur-umur yang tamat telinganya SMA. dikencingin nama setan. Umur-umur 15. Pada pernah Kalau dikencingin kamu setan? berpikir bahwa saya umur segini berarti udah Kalau deket lagi bangunnya mau habis nikah. adzan tuh dikencingin setan. Bekalan Kalau menuju bangunnya nikah. udah terbit matahari Misalnya. dikencingin siapa kira-kira? Apa yang kamu kerjakan? Hidung kurang mancung. Insyaallah. Mancungin Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Alis alladzina kurang idza ngelirik. qamu ila salati qamu kusala, Kurang- malas bener. kurang bulan Kalau sabit. diajakin salat Kamu sabitin alis kamu. Sebagian salatnya dikerjakan Bibir keluar kurang- dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam Sekarang firman ini Allah musim Subhanahu wa orang ta'ala, suka bibir lebar-lebar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul Ya lil udah saya tambahin musallin biar agak turun alladzina bibirnya. Biar doer an bibirnya. salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Kalau kamu berpikir alladzina bahwa hum an kamu salatihim akan menuju sahun. kepada kematian, Celaka kalau kamu orang-orang berpikir yang kamu akan sholat. menuju kepada pernikahan, Kenapa ke orang sholat kamu celaka, kemudian ya Allah? berbekal menuju ke Sebab arah mereka sana. an salatihim Tapi sahun, kan sebenarnya melalaikan nikahnya emang udah sholat pasti mereka. belum? Apa maksudnya Belum melalaikan? pasti nikahnya. Imam Betul. Sayyidina Ibnu Abbas Orang hidup dalam nggak salah satu pasti tafsir nikah, beliau teman-teman. mengatakan Berarti kalau alladzina kayak gitu gimana nih yu'akhiruna caranya nih? an waqtiha. Gimana Au cara yubaddiluha kita menjadikan hidup ila kita ghairi bermakna? Takutnya Orang-orang udah yang siap-siap, mengakhirkan tahu-tahu sholat nggak dapet. sampai keluar dari Iya waktunya, kan? atau Kan sia-sia. memajukannya sebelum waktunya. Kalau gitu yang pasti Mau aja, pergi ke Tanah Abang nih kamu hidup biar jam 11. bermakna. Ntar kita Pastikan ribet nih hidupmu urusan sholat adalah zuhur. Sholatin sekarang saatmu aja. berbekal menuju kepada kematian. Ini orang-orang yang fawailul Saya tuh waktu lil SD musallin. kabarnya Bu, pintar. sesibuk apapun Mungkin ada dirimu, guru-guru saya di sini. jangan pernah ninggal sholat. Selamat pagi Bu Guru. Bu, lagi Kabarnya dulu ngerjain pinter waktu saya perkara sekolah. penting apapun kamu, Saudaraku sekalian saya jangan muliakan. pernah Tapi saya dulu mengakhirkan sholat. selalu punya pikiran bahwa bisa Jangan jadi pernah umur saya nggak panjang. mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa Walaupun gitu? ternyata itu tidak Karena terbukti ya. Bu, sholat itu Sampai dengan urusanmu sekarang saya sama masih ada di Allah. atas muka bumi ini udah Gak ada panjang yang hidup lebih saya. penting daripada itu. Dulu itu saya selalu Gak ada yang berpikir lebih penting bahwa daripada bisa saja umur Siapa saya nggak yang panjang. mementingkan Allah, Saya SD, dia bakal dipentingin Itu sama saya punya Allah. temen sekolah siang, Siapa yang sekolah meremehkan sholatnya madrasah, berarti namanya dia telah Madrasah meremehkan Al-Wasliyah. Allah. Siapa yang Saya punya meremehkan temen Allah, meninggal dia dunia. akan diremehkan oleh Allah. Naudzubillah. Masih seumuran saya gitu kurang lebih. Buat adik-adik jomblo, Sejak saat itu saya kayak selalu berpikir bahwa jangan bisa pernah jadi mau umur saya nggak kawin panjang. sama Bisa orang yang saja nggak sholat. saya juga meninggal dunia Biarpun gitu. kamu udah nunggu cukup lama, kalau Akhirnya ada saya yang suka lamar berpikir bahwa kamu dan apa dia yang nggak sholat, harus jangan saya mau, Bu. lakukan untuk Dek. menjadikan yang saya kerjakan Ibu-ibu juga. bermanfaat Kalau ada yang kalau janda di umur sini. saya pendek. Akhirnya saya jadi mikir, kalau saya jadi dokter,
Terus umurnya ada yang panjang loh dokter kamu, itu. Walaupun Karena di garasinya lama. ada kijang. SMP, SMA, kan saya ceritanya SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya Ada bebek. S1. Habis itu Motor maksudnya S2. ya. Habis itu Datang melamar kamu, jangan terima. ST Orang yang nggak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? buat Saya jadi kasih tahu dokter ya. spesialis Allah aja itu kan dia mesti tinggalin, banyak apalagi sekolahnya. kamu. Apalagi kalau mau spesialis yang spesialis lagi gitu. Allah aja Buat dia jadi dokter yang tinggalin. bagus. Siapa yang tidak berguna baginya sekolahnya tuh peringatan panjang. Allah, maka Baru tidak bisa akan jadi berguna dokter yang baginya hebat, peringatan dari dokter yang siapapun. mumpuni di atas usia Tapi dia 30-an mencintai tahun, saya, bahkan Ustazah. mungkin 40-an tahun. Dia Habisnya mencintai itu saya dia cinta praktek mati, mengamalkan katanya. ilmunya. Berapa lama? Sekarang Sampai ketika tar datang tungguin ajal setahun 2 menjemputnya. tahun cintanya Manfaatnya hilang, ilmu tinggal itu berapa lama? Untuk bisa dipraktekkan Tinggal bermanfaat buat umat manusia gitu. tapi dia mencintai saya luar Sampai biasa, dengan berapa lama? Ustazah. Dia Sebentar tak aja sanggup berarti. hidup Kita tanpa aja saya. udah dirawat sama dokter yang Itu terlalu namanya tua, rada cinta was-was. monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya Betul. hilang, tinggal. Dokternya mau nulis resep, ambil kacamata dulu gitu kan. Terus nulisnya agak Jangan temenan sama orang nggak sholat. Tangannya Dia gemeteran. telah jatuh di mata Allah. takut kita. Nih kalau Maka misalnya kita dia pun ngelihatnya belajar salah-salah buat gitu kan. jadi orang-orang yang terus Atau dia mau mendaki, nyuntik tangannya udah terus gemeteran. meraih Waduh, rahmatnya udah. Allah. Terus belajar Kayaknya buat rada jadi gimana salah satu gitu. orang yang dipandang Tapi dengan kita rahmat oleh sama Allah dokter Subhanahu wa muda Ta'ala. juga kita ragu-ragu. Salah satunya dengan cara Betul gak? kita memuliakan Coba tuh. sholat. Betapa ternyata mau Kita jadi dokter menjaga aja sholat. itu umurnya cuman dari Jagain sekitar sholatnya. Jangan 40 masuk sampai kelompok ke orang yang 50 tadi itu atau 60 tahun sholatnya dah gitu. menjadi Cuman beban. segitu doang. Ini Sisanya udah kelompok enggak paling tuh. bawah Udah enggak nih. maksimal. Naik Sorryku sekalian saya muliakan. Kelas Saya jadi mikir ekonomi. gitu. Wah, kalau gitu nggak usah Jadi jadi gitu ya. dokter deh. Takutnya kelas umur 30-an ekonomi, tahun saya meninggal, orang saya yang nggak sholatnya menjadi nggak sebuah bakalan apa-apa kewajiban. nih. Dia kerjain, dia tahu itu apa wajib, ilmu, dia nggak akan apa tinggalin. hal yang bisa Tapi sama membuat halnya dengan saya kewajiban-kewajiban bisa yang nggak lain. nyesel kalau Kita saya nih, mati kalau muda. Itu yang saya mikirnya pikirkan lagi kewajiban, zaman Bu. saya SD. Hingga Kalau nggak akhirnya diwajibin lagi, saya seneng. memutuskan untuk Betul saya nggak? akan belajar di pondok Masih ada pesantren. kayak beratnya gitu. Biar ngerjain saya sholat. kenal sama agama Orang Allah. yang sholatnya dianggap Biar sebagai saya ngerti kewajiban. caranya Kayak jadi hamba anak-anak Allah. sekolah tuh. Biar saya kenal Wajib pakai seragam. sama baginda Wajib pemimpin ngerjain agama PR. saya, baginda Kalau satu Nabi hari, besar Muhammad. besok enggak wajib pakai seragam. Ada nggak ya pakai seragam? Biar saya Nggak bisa ada. dekat dengannya. Nggak ada. Hingga semoga Nggak ada yang besok begitu pakai saya seragam. meninggal Terus dunia, tanya, kenapa saya kamu tetap dapat pakai seragam? berjumpa Habisnya saya dan suka bertemu dengannya. sama seragamnya. Nggak ada. Karena mereka menganggap Itu harapan saya. pakai seragamnya Akhirnya saya adalah belajar di pondok-pondok pesantren, terus belajar, sekolahnya terus belajar, sebagai terus kewajiban. belajar. Jadi giliran besok Saudaraku libur sekalian, anak-anak, saya muliakan, hore, alhamdulillah. gitu. Saya rasakan ilmu Ada saya udah orang-orang bermanfaat yang dari sholatnya sejak dianggap usia 20 sebagai tahun. Saya udah mulai kewajiban. mengajar dari usia Nggak ada yang 20 nambah tahun. kalau kewajiban. Dan saya mengajarnya dalam Sholat bahasa sunnah Arab di kota boro-boro. Tarim, Hadramaut, Yaman. sholat wajib aja. Kalau Saudaraku bisa sekalian, saya muliakan, dibikin sesingkat mungkin akan pada dilaksanakan akhirnya dengan cara yang kehidupan sesingkat-singkatnya. mengajarkan kita bahwa jangan mau memperjuangkan sesuatu Habis yang ruku, tidak i'tidal, sujud kamu cepet bawa bener ya. mati. Malaikat raqib, Begitu saya malaikat belajar atid, udah lama, tahu saya aja kalau jadi dia sholat. ngerti Habis ghairil bahwa maghdubi ternyata alaihim bahkan waladdallin. bekalan menuju kematian tuh bukan ilmu Malaikat yang atid banyak, bilang, malaikat bukan. raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Akan tetapi hati yang tersambung dengan aja nggak Allah kelar-kelar. penciptanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya Ruh. muliakan, sholatnya dianggap Sebab sebagai sebuah ruhulil abad. kewajiban. Ruh itu Nggak ketika nambah dengan diciptakan, sunnah, ia namanya diciptakan wajib. untuk selamanya.
Kita naik lagi insyaallah. Ruh kamu ini teman-teman sekalian, ini yang dari akan yang kamu bawa mati. Hati kamu itu adalah ruh kamu, rasa kamu, kebutuhan. ini yang akan kamu bawa mati. Kalau badan ini nggak akan kamu bawa mati. Begitu kamu mati udah tuh nggak ada lagi urusan sama badan. Badan kamu bisa dimakan merayap-rayap tanah dan habis. Didoakan agar menjadi salah satu orang bibir kamu yang selalu kamu lipstikin, sholat kita, wajah kamu yang selalu kamu bedakin kita. Mata kamu yang selalu kamu Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kuku kenyang. Kamu siapa yang bilang nggak kenyang? Selalu kamu potong setiap kali ia memanjang. Bahwa kamu yang selalu kamu rawat, kamu kasih makan, kamu bersihkan. Kenyang apa nggak kenyang? Ini hanya akan menjadi makanan santapan rayap-rayap tanah. Nambah apaan? Lauk. Ulat-ulat tanah nanti akan masuk ke lubang-lubang hidungmu. Ada ikan asin. Dia akan masuk dalam seluruh anggota tubuhmu dan kamu habis. Langsung pada lapar nih. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang kerjanya buat badannya, siapa yang hidupnya hanya mementingkan urusan tubuhnya, silakan cari pahalanya kepada rayap-rayap tanah. Bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Silakan minta balasannya kepada rayap-rayap tanah. Karena kita ulat-ulat tanah, mereka yang senang banget. Makan adalah sebuah kebutuhan kita. Ih, badannya bagus sama makan. Enak banget nih kita makannya, katanya gitu. Maka demikian pula saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan untuk itu kamu diciptakan, bukan untuk itu kamu diciptakan. Cukup sih duhur yang aslinya dari diri kamu adalah ruhmu yang sejatinya pada dirimu tidak akan terpisahkan adalah pagi. Gak ada sholat wajib sih, tapi ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullah wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Abisnya Isya disebut hati. Tidur. Jika bagus semuanya, jika rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Disitulah ruh ditiupkan. Kekasih saya Nabi besar Muhammad. Disitulah ruh sejatinya berada, meskipun mengalir sampai ke seluruh tubuh kita. Untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Hembuskan saat sholat Isya, janin langsung badanmu itu berusia 4 bulan dalam rahim ibu kamu, ditiupkan lewat ubun-ubun kebutuhan. Makanya Bu, ketika Allah menciptakan batok kepala kita, itu semuanya udah full kecuali ada satu lubang kecil di ubun-ubun. Makanya kalau anak bayi ubun-ubunnya masih lembut, karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu karena sholat, asalnya memang bolong. Karena saya tahu bolongin urusan buat saya sebesar apapun saya rasakan saat usia 4 bulan tuh dari situ. Dalam pandangan Allah. Rohnya dimasukin, ditiupkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar di jantung atau di hati, di atas pusatnya tuh ditaruh di hati, di atas punggung saya, menyebar ruh tersebut sampai ke ujung-ujung jari. Seperti setitik debu yang mudah saja untuk kalau datang kematian dicabut lagi dari ubun-ubun, maka kita pun menjadikan malaikat sebagai pencabut nyawa kebutuhan. Sama halnya dengan malaikat peniup ruh itu. Kenapa? Memulai pekerjaannya kepada yang dari punya kesehatan. Nyabut nyawanya juga dari sini. Lagi banyak utang. Dicabut dari atas kan yang duluan hilang yang kaki. Sama. Makanya orang kalau mati tuh kakinya duluan yang dingin. Karena kamu yang lain masih hangat tapi kaki udah dingin, itu berarti sudah memulai proses pencabutan nyawa. Segala kekuasaan.
sama kayak ada prosesnya bayi ketika keluar, makanya ada istilah pembukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Makanya Habib Ali Habsyi sama halnya juga dengan peniupan yang ruh. tadi ibu baca. Ruh juga begitu. Tadi ibu baca maulidnya. Ketika ditiupkan dan ketika dicabut itu juga seperti itu. Ada masa-masa berhentinya. Namanya sakarat. Namanya sekarat. Ala inna lil mauti sakarat. Nih kalau lagi sakit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali ya. Ketahuilah, beliau tuh padahal kematian amal ada ibadah sekaratnya. Tapi kematian ada hentakan-hentakan yang enggak sekaligus. Kematian ada tahapan-tahapannya. Ditarik sembuhnya sampai ke lutut. Jadi yang dingin duluan, yang gak ada ruhnya duluan kakinya. Rahasia kesembuhan ada pada sampai ke pusar. Terletakkannya jabah kita, dahi kita di tempat sampai ke ulu hati. Di sana banyak permasalahan dalam hidup yang kalau orang tersebut dimurka Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mencabut nyawanya dengan main-main. Kamu berbisik lirih kepada dimain-mainin rohnya, akan tetapi suara padahal sakitnya setengah sama yang mati. punya arsy. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian badan saya dicacah-cacah pedang 30 kali cacahan pedang. Lebih saya sukai daripada satu sakaratul maut. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang suka main-main dalam hidupnya, ada banyak di antara mereka yang ketika ajal datang menjemputnya, malaikat maut memain-mainkan saat pencabutan nyawa. Faqamin an yustajabulah. Sakitnya luar tempat terdekat biasa seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi ada banyak juga hamba-hamba Allah yang hidupnya santun. Maka perbanyaklah doa yang hidupnya berakhlak pada Allah, nggak pernah main-main dalam hidupnya. Oleh Allah pun memudahkan saatnya sakaratul maut. Apalagi kalau doanya kamu haturkan kayak doa orang-orang tua kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, ringankan para ulama saatnya sakaratul maut. Dia nggak bilang ya Allah jangan ada sakaratnya dong buat kematian saya, nggak bisa gitu aja. Atau ya Allah jangan kasih saya sakit saat sakaratul maut, nggak bisa gitu juga. Karena memang sakaratul maut itu sakit, emang pasti sakit ya, sama. Jadi yang diminta adalah Allahumma khaffif alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, malah pada tidur sakitnya sakaratul maut. Orang maksiat aja apa yang itu bisa sama Allah dibuat tidur tuh, meringankan? Di jam-jam maksudnya yang biasanya ringannya tuh gara-gara apa? Allah kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, ringannya sakaratul maut tuh gara-gara apa? Nih mana nih hamba-hamba Serius kalian, sesuatu itu sakit bisa jadi ringan menghadapku. Kemudian itu karena Allah dua hal. Ta'ala bertanya, satu, karena memang sakitnya itu levelnya jadi ringan. Kan begitu? Sakit kan ada level-levelnya. Yang lagi mohon memang doa, Allah jadikan sakitnya itu ringan, ampunan, jadi berkurang sakitnya. Itu banyak yang seperti itu, sehingga sakaratul mautnya kayak nggak sakarat gitu. Kalau punya karena sama sekali nggak kesakitan. Ada yang begitu, memang diringankan Allah Subhanahu wa taala. Level sakitnya memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Atau yang kedua, Allah alihkan fokusnya sehingga dia jadi kayak nggak berasa sakaratul maut, karena Allah memalingkan fokusnya bukan kepada sakitnya, tapi pada sesuatu yang lain. Apa? Sampai-sampai Bu ya, saya Allah palingkannya dengan apa? Yang orang-orang paling awam ya, indahnya, orang awam ya, yang paling
Kalau mereka enaknya punya anak kecil umur setahun, adalah 2 dengan tahun, 3 tahun, dihadirkannya punya anak bayi, baginda balita, Nabi gitu. besar Muhammad Kalau mereka Sallallahu bangun alaihi sepertiga wasallam malam yang terakhir, di saat mereka akan sakaratul maut membangunkan tersebut. anak-anaknya walaupun buat main. Sakit, tapi nggak Alasannya jadi dua. terasa sakitnya. Yang pertama, sebab ia bisa agar mereka lihat Nabi terbiasa bangun Muhammad. di jam-jam segitu. Nantinya kalau Sebab besarnya mereka jadi dihadirkan kebiasaan Nabi bangun di jam Muhammad segitu, untuknya. gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, Sakit, agar tapi ya nggak anugerah, terasa. karunia, rahmat, pemberian Gimana Allah coba? yang Allah turunkan Gimana di sepertiga sakitnya mau malam yang terasa terakhir, kalau kamu bisa anak-anak ketemu mereka Nabi pun Muhammad? berhak untuk mendapatkannya Muhammad karena mereka tidak sedang dalam misalnya keadaan tidur berkata dan dalam kepadamu, keadaan berjaga. selamat datang Kan kebalik orang wahai kita. umatku. Anak-anak Ya kita udah nggak ada cucu-cucu lagi kita, rasa kalau sakitnya, bangun jam teman-teman. segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih Udah malam. jadi indah semuanya. Mama masih ngantuk nak. Banyak yang begitu juga. Masya Allah. Kekasih berjumpa dengan kekasihnya di saat Saya sakaratul punya maut. ibunya guru saya. Banyak. Saya punya guru salah Kita satunya ustazah dan yang gak tahu deh. Minta apa aja, ya, tercinta doa di hati aja. saya. Walaupun Sayyidil nggak Habib pantas, Umar bin Hafid, biar nggak nyesel. guru saya. Betul nggak? Beliau punya ibu namanya Hubabah Betul Zahra, nggak? almarhumah, baru Mau meninggal. doa tapi rasanya kayak nggak Masa-masa pantas gitu ustazah. pandemi. Orang kayak saya kematiannya Itu ya, dijemput baru aja sama Nabi beberapa Muhammad, tahun emang silam nggak pantas. meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya Yang kayak anak, kamu kalau nggak ngomongin salah orang, 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. yang kayak kamu kalau sholat Laki berantakan, Kalau saya nggak salah ya, Betul. mohon maaf kalau saya salah. Kemudian ngarepin perempuan kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad. semuanya Siapa kamu? soleh-solehah. Betul nggak? Semuanya Bu. Sama. Jadi orang-orang yang Saya luar juga berpikir biasa, hal yang sama denganmu. terutamanya anak yang Siapa pertama saya? itu Habib Ali Masyhur. Sampai Jadi saya mufti berharap kematian pada saya zamannya dijemput di sama Kota Nabi Tarim. Muhammad. Sampai wafatnya beliau masih sebagai Tidak ada di antara mufti kita itu, Bu, yang permasalahannya pantas. umat semuanya Nggak ada di antara kita meja yang layak, beliau nggak untuk ada. Beliau selesaikan. Nggak ada. Tidak Anak saya, yang tidak kamu, laki-laki yang paling sama. kecil, Habib Sama. Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya. Tapi kita Orang tetap soleh, berdoa, ulama, kita tetap waliullah. meminta kepada Allah Subhanahu wa Ibu-ibu taala. sekalian, kita mau tahu nih Kali-kali anak-anak aja doa kita soleh-solehah dijabah. semacam itu, Siapa ibunya kayak tahu ya gimana kan? gitu. Karena Bu, mohon maaf, Siapa tahu. mohon maaf. Walaupun Soalnya memang takut kalau nggak Nabi minta Nuh, nyesel. nabinya udah soleh, anaknya nggak soleh. Sebab Nabi Muhammad Kan itu gitu ya? dermawan. Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Nabi Muhammad itu buah dermawan. jatuhnya tak jauh dari Kadang-kadang orang kalau dermawan tuh kita nggak bisa kira. emaknya begitu, Tahu-tahu anaknya kurang memberi begitu. lebih dari yang kita minta. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat itu udah bisa ngebayangin sakaratul kayak maut. apa orangnya. Nanti Ibu-ibu habis sekalian, nih cabut tuh dari anak-anaknya Ubah pusar Zahra, sampai ke Masya dada. Allah semuanya. Dada, Kita mau tahu ibunya kayak hati, gimana. itu Satu cerita teman-teman aja tentang Ubah pusatnya. Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya Allati cerita. tattali'u Ubah alal Zahra, Umi, afidah. anak perempuannya. Sampai ketika ruh tersebut hidupnya nggak nyampe di pernah meninggal afidah, tahajud. nyampe Bu. di dada, Bu. tempatnya Dari hati awal kita balik itu, pusatnya. sampai meninggal. Makanya orang kalau Tidak ngerasa pernah sakit hati pasti meninggalkan pegang dadanya tahajud. gitu. Nggak ada yang pegang kepalanya, sakit hati Jauh saya. banget ya? Nggak ada. Apalagi Sama pegang siapa? kaki, sakit hati saya. Nggak ada, pasti bilang sakit Tahajud hati saya gitu. semalam Yang dipegang seminggu dada. libur. Karena memang tempatnya ruh, Kelakuan siapa pusatnya, itu? itu adanya di situ. Hati kita. Ubah Zahra nggak pernah ninggal Itu tahajud kecuali sakaratul satu maut malam. paling sakitnya Satu tuh di malam situ. itu, Karena Beliau sumbernya tuh di lagi situ. ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan. Baru kemudian dicabut beliau lagi juga sampai ke kelelahan, ghar-ghar. kecapean, Sampai baru ke leher. tidurnya juga jam-jam Kau 2, udah jam-jam nyampe di mau ghar-ghar. jelang pagi Bu ya. Hakikat kamu akan Kelewatan ditampakkan. tahajud. Saat itulah kamu Bangun dibukakan pas langit, adzan subuh. bisa lihat tempat Ibu, balik kamu beliau ke surga bangun atau dengan neraka. gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil Dan itu padahal bisa nggak terjadi. musim dingin. Tahun depan. Beliau bangun Dan itu bisa terjadi bulan depan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. untukmu atau untukku. Astagfirullah. Itu bisa jadi. Astagfirullah.
di waktu yang masih sisa panjang, bisa jadi juga sudah tinggal sedikit lagi waktumu untuk merasakan apa yang disebut dengan sakaratul maut ini. Berlelehan air mata sepanjang hari, semuanya pasti ngalamin, semuanya nggak ada yang bisa lari. Hari itu kami melihat saat ada seorang perempuan, saat nyawa udah sampai di tenggorokan, dibukakan pintu demi pintu, kata Nabi Muhammad dalam hidupnya ketika Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Wahai Aisyah, siapa yang senang saat perjumpaannya dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Eksekutif, teman-teman. Ya Rasulullah, tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada bukannya semuanya takut memati Rasul. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Bukankah kita semuanya takut mati? Menjadikan sholatnya sebagai takut mati kan, nanti kita nggak senang. Kalau kita nggak menjadikan sholat sebagai juga dong ketemu kita. Kewajiban, naik lagi menjadikan sholat sebagai gitu, kebutuhan. Tingkat terakhirnya nanti ada hamba-hamba cinta di sisi Allah. Saat nyawa yang sudah di tenggorokan, Allah akan bukakan langit-langit hobi dalam dan Allah akan perlihatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad bagi ruh seseorang yang mengatakan ruhnya dalam itu hadis sahihnya, siapa yang ketika dibukakan langit-langit tahu tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut ketemu sama Allah, dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya, walaupun dia bunuh diri sekalipun. Ada pada hobiku, ada pada as-sholat. Pengen mati kan orang bunuh diri, tapi begitu ruhnya sampai di tenggorokan, begitu dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun pengen gak jadi bunuh diri, dia pun pengen balik hidup lagi. Kata para sahabat meriwayatkan Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, yang menuju kepada menakutkan. Nabi dia kalau benci udah ada berjumpa dengan Rasul, pasukan Allah pun kita benci terkalahkan di medan peperangan. Nabi ngelihat Bilal. Sebaliknya, kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal. Sebentar orang lagi yang tawadhu, Bilal. Orang yang hidupnya buat Bilal. Nyari Allah. Yuk Bilal, sampaikan diri saya, walaupun Bilal. Sebenarnya takut, diri saya Bilal. Segera walaupun dan sebenarnya ngeri bersama-sama, wahai Bilal. Tapi saat langit dibuka, beliau, dia diperlihatkan buat tempat kembalinya adalah surga. Teman-teman dia pun sekalian, rindu, bukan hanya Nabi dia Muhammad, pun ingin, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dia pun tapi cinta, para tabi'in, para tabi'in untuk berjumpa dengan Allah. Dia pun bahagia, dia sukacita berjumpa dengan Allah. Allah pun sukacita berjumpa dengannya. Hatinya lagi nyambung banget sama Allah pun suka kalau mau sholat sunnah untuk berjumpa manggil dengannya. orang. Beliau sholat dalam masjid, ada orang mau sholat sunnah, ada orang lagi baca Quran, dipanggil sama beliau. Kamu Allah saya bayar cerita ya. Kamu duduk dalam sebelah Al-Quran, sini saya nih, baca Qurannya dekat surat saya sini. Al-Mu'minun. Kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur Hatta saya, ngingetin idza saya jaa ahadahumul maut. Oh, usah dibayar, Tuan. Yaudah, Qala rabbi rji'un. Tugas saya apa, Tuan? Kalau kamu lihat la'alli saya a'malu sholat salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ruku saya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena kata Allah, sampai ketika kematian datang pada kalian, Al-Quran, lupa buat ruku. Ketika ruh sampai di tenggorokan, bacaan Quran beliau, dia akan berkata, Rabbi rji'un, balikin saya lagi ya Allah, balikin saya lagi ya Allah.
baca lagi, masih setahun lagi, baca lagi, yang sebelah beneran tinggal biarkan ruku. saya tinggal lagi di dunia setahun. Beliau ya berdiri Allah, kemudian bilang, nggak boleh ruku. sebulan Nggak ya kedengeran. Allah, nggak Beliau boleh berdiri deketin telinganya. seminggu Tuan, ya Allah, ruku. minggu depan deh ya Allah, matinya minggu Ruku. depan aja. Allahu Akbar. Nggak boleh minggu Sayyidina depan, Umar bin Khattab. sehari ya Allah, besok Tabi'in. mati nggak apa-apa, Sayyidina jangan Ali Zainal Abidin. sekarang. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran teman-teman. Sholat sunnah Nggak boleh waktu malam, sejam rumahnya ya Allah, kebakaran. sejam. Orang-orang pada teriak-teriak, Jam lagi Tuhan, matinya ya Allah, balikin Nar, lagi ya ya Allah. Ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Rabbi Muhammad, rji'un Tuhan, la'alli a'malu api di salihan sekitarku, fima Tuhan, taraktu. kebakaran, Tuhan, Saya kebakaran. akan segera bagi-bagi harta saya buat sedekah. Saya akan segera solawatan kepada Nabi Habis selesai Muhammad. sholat baru lihat, Saya bakal orang segera baca Al-Quran. Saya bakal segera Orang-orang pada bilang, sholat. "Kami Saya sudah mau mengingatkanmu, minta maaf sama Tuhan." orang-orang. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api Saya yang mau jauh minta lebih besar, maaf api sama neraka. orang-orang. Saya nggak lihat api sekecil ini. Sisakan Masya untuk Allah. waktu Sedikit sekalian yang saya walaupun muliakan. 1 jam. Ulama Allah Lali SWT. amalu salihan Terakhir saya fima mau ceritakan taraktu. Sayyidil Habib Abu Bakar Aku As-Sakran akan penulis mengerjakan wirid Sakran. kebaikan Kalau teman-teman yang selama pernah tahu, ini saya beliau sering sekalian tinggalkan. saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk Apa jawab pada Allah? Allah Subhanahu wa taala. Kalla Beliau pernah satu waktu innaha kena penyakit kalimatun di huwa punggungnya. qailuha. Beliau kemudian Enggak ada. tanya sama dokter. Kata Sekarang dokter, "Wah, kalimatmu ini itu penyakit, hanya mesti jadi diangkat, omong mesti kosong dioperasi." belaka. Ya udah dah, operasiin saya. Disuguhin Nggak ada satu ceritanya gelas kamu khamr dikabulkan. di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu Waktunya operasi. sudah habis. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada Game obat bius. over. Dia bilang ini buat apa? End. Khamr ini tuan, Ya habis. minuman keras, ya, agar engkau nggak sadar. Kamu Jadi enak nggak gitu punya kita operasinya. nyawa cadangan. Dia bilang saya mau Kamu dengan nggak kesehatan punya saya, hidup saya kepengen simpanan. menjadi taat kepada Allah. Saya Kamu nggak mau. tidak sedang Saya dalam dapetin masa kesehatan saya percobaan. dengan cara mengerjakan yang diharamkan Begitu Allah. kamu Itu minuman masuk keras. usia Saya balik, nggak perlu ini. semua sudah Waduh, kalau mulai gitu nggak bisa tercatat dioperasi, Tuan. Kenapa untukmu. soalnya? Tak Ya, ada lagi nanti kan waktu kesakitan, nanti untuk susah operasinya kembali. gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya nggak sadar, Innaha nggak perlu kalimatun minuman huwa keras. qailuha. Itu hanya Terus sekedar gimana? kalimat Operasikan disampaikan kalau saya begitu aja. Kamu minta Maka balik, mulailah minta dokter-dokter balik, enggak ada bersiap. ceritanya. Wa Beliau min lagi sholat waraihim sunnah, Ibu, ya. barzakhun Allahu ila Akbar. yaumi yub'atsun. Mulai dokter Sekarang buka baju waktunya belakangnya, kamu hidup mulai di alam gunting barzakh kulitnya, sampai digergaji hari tulangnya. kiamat Beliau Bu, datang. mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan Nggak nungging. bisa balik lagi. Beliau sujud, Makanya dokternya ikutan menunduk Serem sama juga. kematian teman-teman. Beliau Karena dekat sholat nikmat akrab banget. ghaib yuntadhar. Sampai beliau Kata selesai Nabi dari Muhammad. sholat, beliau Perkara nanya sama gaib yang dokter-dokternya, paling dekat "Kenapa sama nggak kita nurut kematian?" tadi tuh waktu saya sholat mestinya Si ini operasi. meninggal, si itu meninggal, Kata si itu dokter, "Udah meninggal, si selesai, itu Bib, meninggal. dari tadi." Masya Semua Allah. meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhu Maka wa sebagaimana radhahum. kamu melihat Ini bukan satu kuasa hari ada saya cuma jenazah ceritain aja diangkut, sama ibu-ibu. satu waktu jenazah kamu Bukan yang berarti diangkut. ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter nggak usah Sebagaimana dibius. kamu lihat ada nama seseorang, kamu dengar nama seseorang Beda diumumkan di hati, masjid. Bu, beda hati. Satu waktu namamu Ibu ya, yang akan diumumkan beda di iman, masjid. Beda semuanya kita sama mereka. Kamu lihat mereka. satu Yang hari pasti. Dan nama Makanya saya seseorang kan yang ini nggak doa muncul nih. dengan Pas yang ucapan kebutuhan berbela tuh baru saya sungkawa, doa. turut berduka Kenapa? cita. Karena kayaknya tingkatan kita ada Yang ada di Instastory orang-orang, satu waktu nama kamu yang akan ditulis di situ. Kita orang yang menjaga salat insyaallah. Rabbi jalni muqimus shalah Sebagaimana broadcast di grup-grup WhatsApp yang menuliskan nama-nama orang dengan ucapan meninggal dunia. Satu waktu akan ada namamu yang ada di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Al-Fatihah. Turut berduka cita atas meninggalnya Halimah binti Utsman al-Idrus. Akan ada waktunya.
semua akan ada waktu, semua akan ada gilirannya, pasti tanpa terkecuali. Kamu sama-sama kita hormati, kita akan datang sayangi giliranmu, pasti. Segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Kamu bakal Raudhatul Aliyah, mati, Bu. di bawah pimpinan Kamu akan Ibu mati, Ayu Dek. Kamala Dewi. Kamu bakal Kita mati, doakan Nak. semoga beliau beserta segenap keluarganya Pasti, senantiasa dalam limpahan rahmat ridho Allah. Masalahnya SWT. tinggal, Juga kita akankah doakan Allah berkenan Ustazah menerimamu? Nabilah Al-Haddad Saya tuh sebagai dulu suka liatin pengasuh tulisan di kalau ada orang Majelis meninggal Ta'lim dunia, ini, semoga rohnya sebagai diterima di pimpinan sisi di Allah. Majelis Ta'lim ini, Saya suka mikir gitu, ya masa Bu ditolak, Ayu dan Ustazah Nabilah diterima lah. sekeluarga membuktikan. semuanya insyaallah Kita senantiasa nggak pernah dalam lihat ada pandangan orang habis kasih meninggal dunia sayang terus balik Allah lagi. SWT. Panjangkan Lah, umurnya, bukannya kamu seminggu yang lalu meninggal, kok nggak disehatkan diterima? badannya, Pernah? dimudahkan Nggak pernah. urusannya, Ya, saya suka mikir kabulkan gitu, hajatnya, diterima lah. semakin dicinta Allah SWT Masa mau dan ditolak? Rasulnya. Orang meninggal mau meninggal gitu. Para ustadzah, para Tapi hubabah, sesudah saya belajar, para waktu saya kecil mikirnya begitu. syarifah, para pimpinan Sudah saya pondok belajar, pesantren, saya belajar para di pondok pimpinan majelis pesantren, ta'lim, belajar terus, yang terus. mudah-mudahan semuanya dalam Saya jadi limpahan paham rahmat betapa ridho Allah SWT, berartinya ucapan itu. serta tentu saja semua yang Sebab hadir di kamu, majelis ini, saya, baik ibu-ibu, ketika kakak-kakak, meninggal dunia, adik-adik, anak-anak, akan yang menjadi mudah-mudahan salah semuanya satu dari dirahmati dua Allah, kelompok orang. disayang Allah, Ada yang ruhnya diterima di sisi Allah dengan penuh diistiqomahkan keridhaan. jalannya, Ada yang menuju ruhnya ridha Allah Subhanahu wa diusir ta'ala, dari insyaallah. rahmatnya Allah, diistiqomahkan sebab jalannya Allah menuju murka surga Allah kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau waktu hidup Qul kayak gini nih, amantu billah, kamu Thumma lagi punya istaqim. perlu, Kata kamu Nabi datang ke rumah Muhammad saudaramu, sallallahu ditolak alaihi dari wasallam, yang satu, bisa kamu datang ke tempat kepada saudaramu yang seorang lain. pemuda Anak kamu yang harus masuk rumah meminta sakit, harus segera nasihat. dioperasi, misalnya ya gitu. Rasulullah ausini, Harus ada DP yang Wahai harus kamu Rasul, bayar, atau ada tolong keperluan nasihati apapun aku. misalnya kita kalau ketemu orang kamu bisa mulia, datang ke tempat saudaramu, jangan dia nggak minta bukain duit, pintu, Bu. kamu bisa datang ke tempat yang lain, dia nggak ngasih, kamu bisa kita datang kalau ke tempat yang lain. datang ketemu Kamu sama misalnya mau orang-orang bikin yang kita tahu Kopi, gulanya doanya nggak ada, mustajab, misalnya gitu. Kamu bisa Sangat datang ke tempat soleh, saudara kamu, sebelah kamu, tetangga kamu, hidupnya nggak dikasih, nggak baik, dibukain pintu, apalagi atau dibilang nggak ada, jika misalnya dia adalah bisa lagi ke tempat saudaranya, tempat kekasih sebelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup ini Kamu andai kalau ditolak berjumpa dari yang dengan satu, kita ulama, masih punya pilihan jangan tempat minta yang lain, sesuatu seapa-apanya yang duniawi. masih ada pilihan tempat yang lain. Tirulah Tapi kalau para kamu sahabat meninggal dunia, ketika berjumpa dengan kamu Nabi hanya akan Muhammad. menjadi wa inna ilaihi Biasanya rajiun, mereka hanya meminta akan kembali satu kepada dari dua Allah hal. Subhanahu wa ta'ala. Kalau pintu rahmatnya Yang Allah pertama, tertutup darimu, mereka minta kalau doa. kamu diusir dari kasih sayang Ida'ili ya Allah, Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Doakan tidak aku, berkenan wahai Rasul. menerimamu. Ibu juga gitu. Mana Kalau kiranya ketemu kamu sama akan ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu terusir habib dari pintu rahmatnya yang Allah, kita tahu kamu mau doanya kemana? mustajab, bertemu hubabah, Bu, Kak, mintalah Nah, doa. saya sampaikan ini dengan sungguh-sungguh. Tapi Jangan pernah mau main-main Jangan dalam hanya hidupmu. sekedar urusan doa duniawi, Bu. Jangan main-main sama hidup. Doa duniawi itu yang gimana Sebab Ustazah? selama kamu hidup, Doa kematian yang kalau masih diijabah akan nggak akan membayangi. manfaat begitu kamu masuk begitu dalam datang alam kematian, kubur. sementara Itu Allah namanya belum doa ridho duniawi. kepadamu. Sangat Ustazah, mungkin doakan saya rohmu
tidak diterima Allah, hingga Allah pun mengusirmu dari pintu rahmatnya, dan kamu dikembalikan kepada lembah kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah doakan, saya pengen beli HP baru. Allah SWT. Nggak enak gak HP-nya? Kita tuh dibenci sama suami kita aja rasanya nggak enak. Namanya doa. Kita dibenci sama saudara kita aja setengah mati, nggak enak rasanya. Doakan biar suami saya. Bayangkan, kamu datang ke rumah Allah, kamu datang kepada Allah, sementara Allah mengusirmu dan tidak ridho kepadamu serta benci kepadamu, dan kamu gak bisa balik lagi ke atas muka bumi ini. Kayak apa rasanya? Sesuatu dalam yang sifatnya keabadian kamu dimurka. Ustazah doakan biar anak dalam saya keabadian kamu dibenci. Duniawi apa bukan? Dalam keabadian kamu sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu. Gak akan sabar ketika kamu masuk dalam alam kubur. Makanya sekarang nih di dunia jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi. Kalau lagi nggak enak atau sabar minta aja. Didoakan urusan duniawi. Malam-malam ngantuk mau tahajud yang sabar. Bangun tahajud. Jangan cuma itu. Yang sabar. Nanti takutnya kamu nyesel. Biar nanti kamu nggak ketemu waktu. Kalau selama di dunia dimana kamu tidak akan sabar menghadapinya. Untuk urusan dunia kamu nggak akan kuat ngadepinnya. Sekarang kamu kuburan sudah tidak buat ada puasa lagi kamu doa kuat, yang akan buat baca Quran kamu kuat, buat hadir majelis taklim kamu kuat, buat baca maulid kamu kuat. Sayang, buat berbuat baik pada orang tua kamu kuat, buat berbuat baik sama suami kamu kuat, akhirat buat doain anak-anak kamu kuat, buat ngurusin rumah kamu kuat, jadi orang buat yang ngerjain kebaikan-kebaikan kamu sekaligus kuat. juga sering minta maka kerjakan apa yang kamu kuat. Saya kalau ketemu orang menghindarkan diri dari sesuatu yang kamu nggak bakal kuat. Saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Bertahanlah terus, bertahanlah untuk tetap ya menjadi soleh. Ya Habib, serius sekalian, sabar jadi soleh. Sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak kuat nih saya, enggak kamu kuat. Saya merasakan perbedaannya saat saya kuat lagi Ustazah ngadepin suami kayak begitu. Ketika saya sudah pulang dan kembali kuat ke lagi negeri Ustazah ngadepin orang tua saya nih Ustazah. Kuat kamu saya ditarim. Nggak kuat lagi orang saya ngadepin anak-anak saya. Kamu kuat. Musik berdoa. Kamu kuat. Saya nggak kuat kuat. Saya nggak kuat tahajud kuat. Kuat. Doa apa? Saya nggak kuat baca zikir habis duhur, habis subuh ke isya kuat. Mengatakan saya nggak kuat baca ratib malam-malam hari ngantuk saya. Kuat. Bihusnil khatimah. Kamu kuat ngerjain itu semua. Doakan saya nggak kuat Ustazah buat berbuat baik sama semua orang. Saya pengen marah aja semuanya. Enggak, kamu kuat. Begitu nyampe jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kamu kuat. Doain saya. Teman-teman saya sekalian. Yang biasanya kuat, lanjut kamu mati dan kamu terusir dari dibilang nggak pakai tanya. Ustazah doain yang kamu nggak kuat. Kalau sampai di dalam kubur rohmu disiksa, kamu nggak akan kuat. Ustazah doain saya biar cepat yang nggak kuat jodoh. Kalau kamu datang malaikat yang menanyai dalam kuburan biar jadi orang dan kaya. Kamu nggak bisa jawabnya hingga kemudian malaikat tersebut mulai menyiksamu, kamu nggak akan kuat.
Sisanya di dunia ini kamu kuat, kamu kuat. Ternyata kebanyakan saya dijahatin terus sama tetangga saya nggak kuat lagi. Kamu kuat. Urusan duniawi. Saya ditinggalin sama teman-teman saya nggak kuat. Bukan berarti nggak boleh. Boleh percaya aja saya sih. kamu kuat. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini yang kamu nggak kuat adalah kalau sesuatu kamu sampai yang diusir dari rahmatnya kamu Allah. bawa ketika yang kamu nggak kuat kalau ruhmu keluar dan bisa jadi itu bulan depan, kita lihat bisa para jadi itu sahabat, minggu depan. Ketika mereka saat ruhmu berjumpa keluar dengan dan kamu Nabi melihat Muhammad, tempat selalu kembalimu saja adalah neraka, banyak di kamu antara nggak mereka akan yang kuat. minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, saat kamu berkata Harithah Rabbirji'un menjawab, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ya Allah balikin saya ke dunia ya Allah, balikin saya, kasih saya hidup lagi ya Allah. Saya dikaruniai itu yang kamu gak akan mati syahid di jalan Allah. Sekarang di dunia semuanya kamu kuat jalan. Ada lagi yang kuat. lain, Kamu doanya mampu ya Rasulullah, bisa bertahan untuk tetap menjadi soleh. Percaya saya. An yarzuqani Allah murafaqatan. Saya sangat miskin, saya udah gak kuat lagi hidup di dunia ini. Kamu kuat, kamu kuat. Biar saya ambil utang aja Ustaz tadi pinjol, saya udah gak kuat lagi. Di Kamu masa kuat, jangan utang. Kematian Jangan saya utang. di masa akhirat Jangan ambil utangan. bisa Apalagi pakai riba. Lebih kamu nanti tambah bisa rusak jalannya, tambah salah hidup kamu. Bisa ada Kamu dalam kuat menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, teman-teman. Yang kamu nggak kuat kalau sampai mati Allah murka padamu. Doa-doa Kamu yang nggak sangat akan akhirat. Maka yuk Karena berbekal. mereka sudah paham Dengan apa berbekalnya? Satu, hidup yang benar. Tetaplah adalah istiqomah. mencari ridha Allah. Sholat jangan Subhanahu wa ta'ala. ditinggal, ibadah jangan ditinggal. Apa yang kamu bisa kerjain, kerjain. Bergerak Sedekah biar kata sedikit jangan surga ditinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya orang miskin Ustazah, saya nggak bisa sedekah banyak-banyak. Tapi kamu masak, banyakin kuahnya kata Nabi. Kepada Allah, bagiin tetangga. Dalam keadaan Kasihin Allah ridho tetangga kamu pas kamu lagi masak. Sahabat minta didoakan. Saya nggak bisa sedekah, sama yang Ustazah. kedua minta Tapi kamu nasihat. masak nasi, masak Kita juga pakai nyontoh. sambal. Iya. Kalau ketemu orang soleh, Apa? kalau Tempe goreng. ketemu Banyakin. ulama, kalau Sisain ketemu dikit buat habaib, tetangga kamu. ketemu kiai, Kasih buat orang yang ketemu susah. bunyai, ketemu Juga yang ada di ubabah, sekitar. ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat. Itu pesan Nabi kita Muhammad Selain SAW. daripada minta Berbuat baik. doa, Saya nggak bisa Ustazah, saya nggak ada sesuatu yang bisa saya sedekahkan. mintalah Senyum nasihat. bisa bukan? Kamu punya bibir? Hal ini Punya sih, Ustazah. dicontohkan Ya udah, oleh senyum aja para kalau gitu. sahabat kepada Nabi Ketemu Muhammad. orang, bisa nyenengin orang. Apa kabar? Datang seorang Sehat? pemuda Atau berjumpa Nabi saat kamu Muhammad bangun di waktu sallallahu malam, alaihi kamu wasallam. angkat tanganmu, kemudian kamu Kemudian bilang, ya bertanya, Allah, ya sayangi Rasulullah, tetangga saya ya Allah, sayangi Ausini. teman-teman saya ya Allah, Wahai ampuni Rasulullah, dosa-dosa mereka ya Allah, orang di berikanlah kampung saya ya Allah, nasihat ampuni dosa-dosanya kepadaku ya ini. Allah, sedekah kamu buat Nabi mereka, Muhammad tersenyum, kebaikan senang, kamu buat mereka. bangga karena mengerti bahwa Berbuat umatnya baik. paham apa yang harus diminta. Semampu yang kamu bisa, Dari Nabi. sebisa yang kamu mampu. Nabi berkata Apaan kepadanya, aja? Apaan? "Qul Bahkan sekedar amantu kalimat billah, pujian buat suami kamu. tsumastaqim." Alhamdulillah Kata kamu Nabi sehat, Muhammad, saya senang kalau kamu udah ucapkanlah, sehat. aku Kata-kata yang beriman enak gitu. kepada Allah. Jangan sakit Kemudian lagi ya. Saya kesian kalau lihat kamu sakit. kamu di Saya jalan sayang sama kamu. Allah. Kalimat yang enak. Nasihat Nabi Ganti Muhammad deh, ganti. Kalimat-kalimat buat yang gak enak. pemuda tersebut. Udah sehat kan? Berarti bisa Nasihat kerja Nabi lagi kan? Muhammad
buat pemuda, susah kalau kamu sakit nih. Umatnya. Terus kita mau makan apa kalau kamu sakit terus-terusan? Nasihat Nabi Muhammad kalimatnya. Kamu bakal mati, baik yang maka muda, pilihlah kalimat yang enggak jadi tua, penyesalan bagimu, baik laki-laki sesudah maupun kematian. Perempuan. Yang bagus ngomongnya, yang bagus, jangan sakiti hati orang. Kurang pinter. Iya kak. Semua umatnya Bu, dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya ucapanmu kepada orang tuamu yang bagus, kepadamu yang hari bagus. ini. Mama yang sehat ya ma. Ucapkanlah sehat. Amantu billah. Enggak kok, mama nggak pernah repot. Iman kepada Allah. Saya senang ada mama. Mustaqimi. Tetaplah sehat ma. Istiqomahlah kamu. Kuat ma. Wahai saudariku, di jalan yang bagus ngomongnya. Nanti nyesel. Katakanlah, kalau kamu yang pergi atau mamamu yang beriman kepada Allah, kemudian kepada abahmu, ayahmu, gitu juga lah. Ngomong yang bagus-bagus aja, biar nggak tambah banyak penyesalanmu. Nasihat ketika yang datang sangat ajal menjemput dari baginda kita. Apapun dari kebaikan yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Yang Allah karuniakan udah nggak usah kayak mikir-mikir saya mau pakai kerudungan kapan ya. Dapat selalu berbicara. Sekarang orang senegeri udah pakai kerudungan semua kok. Dengan kata-kata yang selagi kamu perempuan ya tapi penutup aurat. Saya nggak tahan, saya nggak kuat pakai jilbab. Ringkas tapi padat. Semua kuat. Nggak kayak saya bu. Udahlah panjang. Bismillah. Lakukan kebaikan, jangan tinggalkan. Sebab mudah-mudahan mana kamu hidup, ucapan-ucapan itulah kita, kamu akan mati. Jadi jika kebaikan yang kamu lakukan dalam hidupmu, kamu hanya akan berjumpa dengan kebaikan-kebaikan sesudah kematianmu. Yang akan bawa kita kebaikan kamu lakukan karena Allah akan membalasmu dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Biar kalau ngomong itu dan itu akan sangat menyenangkan. Kama ta'ish tamut, sebagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan mati. Ibu kalau ngomong maka tetaplah istiqomah di jalan Allah. Itu bekal utama. Bekal keduanya, itu aja. Selalulah berdoa, selalulah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khatimah. Betul gitu. Sering-sering minta. Kalau ngomong ya muqallibal qulub, tapi penuh makna. Tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kalau bicara, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Selalulah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau anugerahkan kepadaku. Anugerahkanlah pula untuk kami rahmatmu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Kul amantu billah. Selalulah berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Ya Allah biha. Apa itu istiqomah? Lurus. Ya Allah, jangan belok-belok. Lurus. Jalan ya Allah, terus. Kumohon padamu ya Jalannya Allah, adalah jalan yang husnul khatimah lurus. Ya Allah. Akhir itu yang kehidupan selalu yang baik. Kita minta. Kematian dengan membawa iman, kematian sedangkan kau berkenan menerima kami ya Allah. Kita berdoa kepada terus Allah, doa.
terus minta sama Allah. Sebab la yarudul qada illa du'a. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak takdir buruk hidup selain doa. Jalan Doa terus, yang doa lurus. Doa terus. Sama kayak kamu Kalau ada lagi waktunya bilang, doa ya Allah, kayak lagi majelis, kemudian silakan berdoa, silakan sampaikan hajatmu habis sholat, di jalanmu. jangan ya dulu Allah. langsung bangun sebelum kamu berzikir selalu kemudian minta berdoa, kan istiqomah. gitu. Nah kalau doa 17 jangan minta kali dunia dulu sekurangnya teman-teman. tiap Kalau hari. semua doa mau minta dunia, Betapa habis sangat dunianya selesai pentingnya kamu bawa istiqomah apa? ini, saudariku sekalian. Kamu punya apa? Berada dalam Minta jalan juga. yang Urusan lurus. akhirat malah justru jauh Saya lebih mau bahas penting daripada jalan meminta lurus yang urusan dunia yang dimaksud akan ini kamu tinggalkan apa begitu aja? kamu mati. Satu, Jangan kalau doa yang diminta duit lagi, kamu duit harus lagi. lurus imannya. Jangan kalau doa yang diminta jodoh lagi, jodoh Amantubillah, lagi. aku Atau biar beriman hati kepada Allah. suami nggak berpaling, itu aja yang Kata kamu Nabi minta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Biar suami nggak poligami, aku ustazah, itu beriman terus doa kepada saya Allah. ustazah. Bukan Maka hanya itu yang kamu perlukan, yang teman-teman. nomor satu adalah dalam Doa urusan dunia tuh kalau bisa keimanan. sekedarnya aja. Karena hidup di dunia ini qalil, sedikit katanya Imamul Haddad, taballigh bil qalili minal qalili. Yang Bekelan lurus dunia ini sedikit aja lah, karena dunianya itu emang sedikit. iman Dikit lagi yang juga lurus tuh yang mati. gimana ustazah? Kalau doa Iman itu yang kiranya lurus kamu nggak nyesel adalah begitu kamu memahami masuk ke dalam dua alam kalimat kubur. syahadat Doanya minta yang apa? menjadi Minta pintu husnul gerbang khotimah. keimanan. Doa minta Allah ridho, Orang kalau minta masuk biar Allah Islam, selamatkan, dia jadi orang minta yang biar Allah beriman. bahagiakan kalau kamu ada di dalam Dia kuburan, mengucapkan minta biar Allah kalimat bahagiakan ketika syahadat. nanti kamu di padang Apa mahsyar. itu? Jadi La begitu ajal datang menjemputmu, kamu masih punya ilaha simpenan illallah. dari doa-doa yang Yang belum pertama. diijabah Yang Allah Subhanahu wa kedua, taala, yang belum kamu Muhammad rasakan ijabahnya. Rasulullah. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan Tidak doa ada buat Tuhan mahsyar. selain Allah. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan Itu doa buat harus kubur. kamu Begitu kamu miliki mati, kamu udah punya dalam simpenan doa hatimu buat kiamat. Begitu kamu secara mati, lurus, saat di padang istiqomah. mahsyar dibangkitkan, kamu udah punya simpenan doanya. Gak ada Tinggal Tuhan tunggu ijabahnya. selain Nah, kalau doanya Allah. belum pernah kamu doain, gimana mau ngarepin ijabahnya? Jangan Nah, kamu hari nggak pernah ini minta. Tuhannya Allah, besoknya Ya Allah, kubur Tuhannya saya ya Allah, duit. saya sekarang maunya kubur saya biar seneng ya Allah. Ternyata kok nggak seneng. Kata Allah, kamu nggak pernah Apapun minta. aja yang disuruh sama duit, Di dunia yang yang sering ada mintanya, duitnya, yang biar haram-haram pun nanti kamu diterjang. dapat ijabahnya. Di dunia Lah, yang kenapa sering begitu? minta, ya Allah, Saudaraku sekalian, jadikan kami Qul ada dalam amantu rombongan billah. Nabi Muhammad. ucapkan, Jadikan Aku kami ada dalam beriman rombongan kepada umat Allah. Nabi Muhammad, Aku ya Allah. paham Jangan cuma di arti majelis maulid la aja doanya. ilaha Saat tahajud tuh kamu doa minta, ya Allah, nanti di akhirat ya Allah jadikan Tidak saya ada dalam rombongan Tuhan Nabi selain Muhammad. Allah. Tidak ada. Biar nanti yang begitu kamu mati, kamu udah mengatur punya kehidupan simpanan selain doanya, Allah. tinggal nunggu ijabahnya. Tidak ada Kata Allah, yang ud'uni memberi astajib rezeki lakum, selain mintalah, niscaya Allah. akan aku beri. Maka Jadi di akhirat kamu tinggal berimanlah nungguin kepada saat Allah. doamu diijabah. Kalau ada istri bilang Sebab sama kalau kamu suaminya, mintanya nanti Kalau gitu kan di kamu nanti akhirat, pulang ya bawa itu duit, tadi kata Allah, innaha kalimatun ahlan wa wa sahlan. qailuha. Selamat Kalimatmu tuh datang. nggak ada artinya lagi. Tapi kalau kamu nggak ada pulang maknanya nanti nggak bawa lagi. duit, silakan Sebab tidur akhirat di luar. bukanlah tempat berbuat. Dunia nih tempatnya berbuat. Akhirat hanyalah tempat untuk kamu dibalas. sepertinya kurang beriman. Kalau saatmu di dunia kamu hanya minta Kamu dunia, lupa bahwa apa yang kamu pemberi persiapkan rezeki buat bukan sesudah suamimu, kematianmu? melainkan yang
ngasih rezeki itu cuma simpenin doa-doa yang banyak namanya buat akhirat, karena akhirat itu jauh lebih panjang, jauh lebih penting, jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna. Bukan dunia ini hanya sebentar, teman-teman. Yang ngasih rezeki cuma Allah. Jangan Subhanahu sampai wa ta'ala. nyesel. Maka berimanlah Jangan atas hal sampai itu. nyesel. Jangan nyalahin si Doa. ini, nyalahin si Doa. itu. Doa tidak Imanmu pernah hanya sekedar. benerin. Itu adalah semua Imanmu yang kamu perlu. benerin. Kita semua perlu doa. Banyak orang Semua saya perlu liatin doa. itu Makanya suka banyak-banyak pada doa. repot urusan Minta rezeki. sama Allah agar kehidupan Banyak kamu banget. sesudah kematian Di menjadi dunia kehidupan ini banyak yang yang suka repot menyenangkan. urusan rezeki. Amin ya Rabbal. Ngejar dunia abis-abisan. Satu tadi Ngejar duit istiqomah segala taat, macam cara bekal menuju sampai kematian ya. omongannya Yang kedua tadi apa? nggak jadi omongan Doa. orang beriman. Yang ketiga, teman-teman saudariku Waktu sekalian, dibilangin jangan bekal menuju nyari kematian itu rezeki yang ampunan haram. dari Allah Subhanahu wa Cari taala. rezeki yang Itu halal. bisa kamu dapat dengan Jangan berani memohon ngambil ampunan, yang bukan beristighfar hakmu. dan bertaubat, meninggalkan Dia dosa. bilang begini nih. Dosa. Ya, ustazah Kamu nggak mau tahu berbekal zaman menuju sekarang. kematianmu, Jangankan tinggalin nyari dosa. yang halal, Tinggalin nyari yang dosa. haram juga susah saja. Tinggalin dosa. Udah deh, ucapkan selamat tinggal buat omongan dosa-dosa. orang nggak beriman. Adik-adik yang sudah Kamu mesti ngerti umur dulu. 20-an tahun belum datang Kalau jodoh, yang kamu ustazah minta saya adalah pacaran ya. urusan rezeki, Jangan. dengerin. Kenapa ustazah? Kalau yang kamu dosa, minta urusan rezeki, tinggalin dosa. kamu Kamu harus belum tentu datang kepada punya waktunya buat alamatnya. taubat. Yang Kamu sering belum kali tentu membuat sisa waktumu kamu itu mencukupi untuk kamu setengah bertaubat. mati urusan rezekimu, Nggak usah deket-deket sama sampai dosa. mau-maunya Ya menghinakan ustazah, diri, kalau nggak minta- pacaran minta kita nggak sama nikah orang, ustazah. Siapa bilang? berharap dari orang. Banyak kok Seorang ibu orang-orang berharap nikah nggak pakai pacaran. dari anaknya. Dan banyak juga orang Seorang pacarannya sama istri siapa, nikahnya sama berharap siapa. dari suaminya. Betul. Betul. Saudariku sekalian, Ngapain yang sering kamu kali membuat kamu menghabiskan tersiksa energi, urusan menghabiskan rezeki rasa adalah karena kamu hanya untuk menjaga jodoh orang? Ngapain? Alamat. Udah jauh lebih aman, kamu nggak usah jagain Kamu jodoh orang, salah kamu jagain hidup alamat. kamu sendiri. Kamu sedang Sebab yang akan tersesat mendapatkan jalan. balasannya adalah dirimu sendiri. Kamu sedang salah Dek, arah. Nabi Muhammad tuh senang Makanya sama jadinya pemuda-pemuda yang kemana-mana taat, kamu lebih daripada senangnya nggak Nabi nemu. Muhammad Orang sama alamatnya orang-orang aja tua yang salah. taat. Jadi kamu Ini kalau nggak usah kamu nunggu mau tua kubah buat taat. emas. Kamu nggak usah nunggu Tapi tua buat deket sama Nabi kamu Muhammad. perginya ke taman Justru di saat kamu masih muda, andai pun Nyampe kamu nanti apa nggak sampai nyampe? tua, justru di saat Dapat muda apa nggak nih majelisnya? kesempatan kamu buat Nggak deket dapat. sama Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Nabi Salah senang sama pemuda-pemudi yang hidup dicari dalam menjalani kubah taat emas, kepada Allah kamu Subhanahu wa taala. perginya ke Dijanjiin keong emas. barengan sama Nabi Muhammad. nggak nyampe. Dijanjiin ada Nggak dalam dapet. naungan di bawah arasnya Saya kasih Allah tahu di saat padamu. tidak ada naungan kecuali Alamat naungan Allah. rezekimu Syab ada nasya fi pada taatillah. Pemuda, Allah. pemudi, laki-laki, perempuan, muda Alamat yang hidup dalam rezekimu taat ada pada Allah pada Subhanahu wa taala. Allah. Kamu umur masih 17 tahun tapi Alamat sudah istiqomah rezekimu tahajud. ada pada Nabi cinta padamu. Allah. Maka Kamu umur masih berimanlah 17-18 kepadanya. tahun, akan tetapi kamu istiqomah baca Al-Quran. ilaha Nabi cinta padamu. illallah. Umur masih Tidak belasan ada tahun, Tuhan kecuali Allah. tapi kamu udah punya Nggak ada yang pikiran ngasih yang rezeki kamu istiqomahkan baca. Kamu udah punya Kamu lagi solawatan sakit. yang kamu istiqomahkan baca. Kamu bahkan Kamu mau nyaris nyari hafal obat. kitab-kitab Saya maulid kasih tahu. yang berisi sejarah Alamat hidupnya Nabi obatmu. Muhammad. Fix, kamu pantas dicinta sama Alamat Nabi Muhammad. yang bisa menyembuhkanmu hanya satu, namanya Kamu punya kesempatan
Urusan rezeki bisa Allah jadi sudah orang bilang yang kelak di hari akhirat nanti bersamai Nabi Muhammad. Tinggalin dosa deh, tinggalin dosa. Gak ada pentingnya. Pemberi rezeki. Kamu gak akan seneng nantinya sama dosa itu. Kelihatannya kayak bagus tapi bikin sumpah. Kelihatannya kayak enak tapi bikin hati gelap. Kelihatannya kayak membahagiakan, padahal itu hanya akan menyusahkan hidupmu saja. Tinggalin dosa. Kamu lagi mau nyari kesehatan, semua yang ada di sini, yang tua, yang muda, tinggalin dosa, tinggalin dosa. Datanglah itu cara kamu biar bisa berbekal menuju kematian yang indah. Yang terakhir, mau pengen berbekal menuju seindah-indah kematian adalah dengan mencintai orang-orang soleh. Gaulmu itu loh benerin, gaulnya sama orang bener biar kamu bisa bener. Sayangnya sama orang bagus di mata Allah, orang soleh, orang solehah. Sayangnya sama ulama, sayangnya sama guru-guru, gitu kan? Pergi ke dokter, ustadzah, pergi ke apotik, sama kiai, sama bunyai, sama habib, sama orang yang doanya habibah, babah. Itu bikin kamu bisa jadi orang-orang semua hanyalah yang sebab meninggalnya nanti dalam keadaan yang indah. Wasilah sang penyembuh sejati. Tentu di akhirat kita semuanya ingin dikumpulkan dengan orang-orang baik. Maka kalau kamu di akhirat nanti dikumpulkan orang baik, caranya adalah bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Saya lemah. Bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Gak punya hadirlah di majelis-majelis ilmu, yang seneng dengerin kajian-kajian dari para ulama, yang senang melantunkan bersama-sama maulid, solawat, istighfar bareng-bareng, doa bareng-bareng, qiyam bareng-bareng. Kebersamaanmu dengan apapun di dunia akan membuatmu bersama yang masih lagi belajar di pondok pesantren, dengan orang-orang yang kurang lebih sama di mana-mana. Saya kasih tahu padamu, hadirnya senangnya di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, majelis maulid kayak begini yang sangat pantas nanti dikumpulinnya di akhirat dengan orang-orang soleh soleha. Kamu pikir orang-orang soleh soleha kumpulnya di mana kalau bukan di tempat-tempat yang semacam ini? Allah lah yang mengajari manusia. Ayo bismillah, apa yang cintai mereka. Dia ketahui. Andai pun kamu nggak lagi bersama dengan mereka, para ulama-ulama, datanglah kepada hamba-hamba Allah soleh-soleha, tetaplah bersama dengan mereka dalam doa. Datanglah saat doa, sertakan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Guru-gurumu doain, ulama-ulama doain, orang-orang tercinta di sisi Allah doain. Ustazah, kan nggak manfaat ya ustazah. Saya ini kan orang punya banyak dosa, ngapain doain guru-guru saya? Orang-orang taat semua, ahli-ahli ibadah semua, ngapain saya doain? Ia naik turun. Saya jauh lebih perlu buat didoain sama mereka daripada saya mendoakan mereka. Andai pun begitu, ini masalah keberpihakan, ini masalah kebersamaan, ini masalah urusan penautan hati. Teman-teman saudara sekalian, saya doakan guru-guru saya doakan Habib Umar bin Hafid, saya doakan Hubabah Nur, saya doakan Habib Zain bin Smith, saya doakan mereka biar hidupnya menyenangkan, biar betah hidupnya di dunia, biar sehat. Kamu cantik, kamu kuat, saya doakan mereka biar semakin dicinta Allah, semakin disayang Allah. Saya doakan semoga lancar dakwahnya, semoga bahagia hidupnya. Saya doakan teman-teman saudara sekalian, saya doakan. Kamu takut, walaupun saya yakin saya lebih memerlukan doa mereka daripada doa saya. Apalah arti doa saya untuk mereka? Saya tahu itu. Tapi saya tidak usah
keberpihakan. Gak usah Saya doa pusing-pusing untuk mau sebuah sewa keberpihakan. Saya security, doa pengamanan. teman-teman seribu sekalian saya muliakan. Kamu tahu nggak? Kalau ada artis-artis dunia, aktor-aktor dunia, pemain bola sakit, misalnya yang doain ribuan orang, hanya yang doain bahkan mungkin jutaan yang orang dapat mendoakan orang tersebut dari kejahatan banyak di antara mereka yang nggak beriman kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, yang bahkan aku banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjaga manusia. Kenapa orang-orang mau mendoakan orang tersebut? Itu dia tuh namanya keberpihakan, penautan hati manusia. Kita doain guru-guru kita walaupun kita merasa kita lebih perlu doa mereka daripada doa kita, daripada mereka terhadap doa kita. Biar Allah tahu ada orang-orang soleh dalam lisan-lisan kita. Bikin orang meninggal. Biar Allah tahu selain ada mencintai Allah. Para ulama di dalam hati nggak kita. Ada. Biar Allah lihat. Tapi dia ditabrak hati orang, kita Ustazah. punya Kalau cinta yang besar kepada hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah. Kamu kebalik. Pada akhirnya biar Justru Allah tahu kita ada di jalan mereka. Kita ada di jalan mereka. Jelas? Biar semoga di akhirat nanti Allah membersamakan kita bersama dengan mereka. Penting mencintai orang-orang soleh. Sebab almar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti hanya akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Bukan ibu-ibu sekalian, justru karena kita dia cintai harus nomor mati, satu, karenanya kemudian yang ada di puncaknya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Ketemu sama maka bekal terbesar untukmu datang di negeri akhirat adalah dengan itu hanya sebab kamu mencintai itu dan banyak menyebut nama Nabi Muhammad dalam solawat-solawatmu kepadanya. Sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, nggak ada siapapun yang bisa memajukan barang semenit pun, nggak ada yang bisa memundurkan meski sesaat sekalipun. Nggak ada. Emang udah kepastiannya. Waktunya mati ya mati, Bu. Nggak ada yang bisa menghidupkan, sekaligus tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Itu artinya istiqomah dalam iman. Tapi tunggu dulu, sebelum saya lanjutkan istiqomah yang lain. Selain beriman kepada Allah, kamu juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman bahwa beliau adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dua-duanya harus seimbang. Innama ana basyarum mithlukum, tapi juga yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku adalah seorang manusia seperti kalian. Saya punya badan, saya punya perasaan. Kalau nggak makan-makan saya lapar. Kalau habis makan nggak minum saya haus. Kalau beberapa hari saya nggak tidur, saya
ngantuk. Qul innama ana basyarun, sampaikan kepada manusia, aku adalah seorang manusia seperti kalian juga. Ama anak cinta, lama nggak ketemu sama istri, kangen. Katakan wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian juga. Kalau ada yang disayang kemudian meninggal, sedih. Karena Nabi adalah seorang manusia. Tapi tunggu dulu, beliau tidak hanya sekedar manusia. Itu adalah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad. Jangan lupa, innama ana basyarum mithlukum, tapi yuha ilayya, aku diberi wahyu, aku hamba wahyu, aku berbincang-bincang dengan Allah, kalian tidak. Aku berbicara langsung dengan Allah, kata Nabi Muhammad, kalian tidak. Aku dituruni malaikat Jibril, kalian tidak. Aku diberi wahyu Al-Quran 30 juz, kalian tidak barang seayat pun. Nih, kalau saya perhatikan, imannya umat manusia yang beriman kepada Allah sekalipun menjadi cacat ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Lihatin, mohon maaf, orang Yahudi beriman kepada Allah. Kamu kalau nanya sama orang Yahudi, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka disebut orang yang beriman? Tidak. Orang Nasrani, apakah mereka beriman kepada Allah? Iya. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad? Tidak. Apakah mereka beriman? Tidak. Bahkan umat Islam ada yang mempercayai sesudah Nabi Muhammad ada nabi yang lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad, sehingga mereka menyebut agama mereka Islam, tapi agama Islamnya pakai ada kelanjutannya, Islam Ahmadiyah. Apakah mereka beriman? Tidak. Sebab syarat iman selain la ilaha illallah juga ada Muhammad Rasulullah. Bahkan Bu, ada banyak di antara kita orang-orang yang iman kepada Allah luar biasa, tapi kalau urusan kepada Nabi Muhammad, kalau lagi diceritain Isra Mi'raj, dia bilang Nabi Muhammad tuh nggak usahlah segitu amat diperayakan Isra Mi'rajnya. Nabi Muhammad tuh Isra Mi'raj cuman sekedar ruhnya aja, badannya nggak pakai Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu orang ngelihatnya kayak tidur aja, ruhnya aja yang melayang-layang. Isra Mi'raj bener, tapi ruhnya aja, badannya nggak pakai pergi. Jadi kalian nggak usah berlebih-lebihan.
sama Isra Mi'raj. Oh kenapa gitu? Kamu gak percaya sama Isra Mi'raj, sama badan-badannya Nabi sekalian, kamu gak percaya, kenapa? Ya karena itu gak masuk akal. Manusia kan gak bisa kayak gitu. Nabi Muhammad kan manusia. Kamu lupa bahwa Nabi walaupun manusia, beliau adalah yuha ilayya. Beliau adalah hamba wahyu. Ketika diceritakan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa memperbanyak makanan, bahkan ada ghazal, ada rusa yang berbicara dengan Nabi Muhammad, ada unta yang sujud kepada Nabi Muhammad, ada pohon yang datang kepada Nabi Muhammad dengan mencabut akarnya, kemudian berjalan dengan akarnya menuju Nabi Muhammad. Ketika dipanggil, kemudian sujud pohon tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mengapa engkau memanggilku wahai Nabi?" Dia nggak percaya, nggak masuk di akal. Itu hanyalah dongeng. Kita bilang tapi hadisnya sahih. Riwayatnya Ibnu Mas'ud yang menceritakan hal itu, hingga bahkan Sahibul Burdah menuliskannya. Katanya Sahibul Burdah Imamul Busiri, ja'at lidakwatihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang ketika dipanggil sama Nabi Muhammad pepohonan. Mereka datang dengan, mereka berjalan dengan akar-akar mereka, kemudian sujud di hadapan Nabi Muhammad. Ini tentang iman. Mereka nggak percaya. Mereka ngakunya paling beriman. Mereka ngakunya paling lurus imannya. Tapi kenapa kalau mengenai Nabi Muhammad kamu menjadi timpang? Ketika melihat orang ramai-ramai bersolawat kepada Nabi Muhammad, mereka kegerahan. Ketika melihat orang-orang ramai datang ke majelis-majelis maulid, merayakan, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, mereka kegerahan sampai mereka bikin GAM. Apaan tuh? Gerakan anti maulid. Oh, ada lagi mereka menyebut diri mereka GAS. Apaan tuh? Saya tanya. Gerakan anti solawat lah. Kenapa kamu kegerahan sama Nabi Muhammad? Hah? Kenapa kamu ngerasa kayak takut banget umat begitu cinta sama Nabi Muhammad? Ada apa denganmu? Kamu lupa Nabi Muhammad memang manusia, tapi qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jangan pernah pisahkan Nabi. Meskipun beliau seorang manusia seperti kita, tapi beliau adalah hamba wahyu. Beliau adalah hamba wahyu. Kamu gerah banget orang bersolawat sama Nabi Muhammad. Ada masalah apa sama kamu? Kamu gerah banget orang baca maulid Nabi Muhammad. Bahkan ada orang-orang yang ngaku
ngaku paling Islam, tapi gerah banget ngelihat orang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ada masalah apa sama kamu? Yang bermasalah bukan kami umat Nabi Muhammad. Yang bermasalah adalah imanmu. Sebab ketika kita diminta beriman kepada Nabi Muhammad, jangan hanya fokus kepada kemanusiaan Nabi Muhammad, fokuslah pula kepada beliau sebagai hamba wahyu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, istiqomah dalam iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, dan istiqomahlah dalam cinta tersebut. Jadi istiqomah menuju ridha Allah yang pertama adalah istiqomah dalam iman. Yang kedua, istiqomah dalam taat. Bu, Kak, istiqomah dalam taat. Kamu disuruh sholat, istiqomahlah. Jangan tinggal sholat. Kamu diperintah buat puasa Ramadan, jangan tinggal puasa. Yang kemarin puasanya bolong karena menstruasi, karena haid, karena nifas misalnya, kamu wajib untuk bayar hutang puasa di hari-hari yang seperti ini. Jangan sampai hutang kamu nggak dibayar. Kadang-kadang sampai Syakban belum lunas juga. Pas ditanya, kamu kok nggak bayar-bayar utangnya tuh? Habisnya nggak ada yang nagih. Kamu minta siapa yang nagih? Israel. Jangan sampai datang malaikat Israel